Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta Zoom pada malam hari ini, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan atau membedah buku karya seorang penulis muda, Ustadz muda juga, yang menetap di sebuah dusun, ya, kalau kita menyebutnya di Uluan, dusun yang bernama Tanjung Atap di kawasan Ogan Ilir. Penulis kita hari ini adalah Muhammad Ihsan Darman, seorang penulis yang produktif, karena buku yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, yang akan kita bedah pada malam hari ini adalah buku, kalau saya tidak keliru, adalah buku keempat, ya, ketiga atau keempat, dan untuk saat ini adalah buku yang paling tebal yang sudah ia tulis. Pada malam hari ini kita akan dipandu oleh moderator kita, seorang penulis muda juga dari kawasan Ogan Ilir juga, yang bernama Hafidudin. Kalau di media sosial dia menggunakan nama Hafidudin Z Abto. Ya, semacam pengantar dari kami sebagai host. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Bung Hafid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas. Terima kasih Bang Subhan. Pekan Pustaka 3 pada malam hari ini kita akan membedah satu buku yang berjudul As-Said Umar Bagindo Sari, Jejaring Ulama Wali Songo dan Penyebaran Islam di Sumatera Selatan. Sebelum kita bedah, kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ustadz suara saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz Hafid, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sebelum kita bedah, saya akan membacakan biodata singkat penulis buku ini, bernama Ustadz Muhammad Ihsan, tinggal di Desa Tanjung Atap, kemudian aktif di berbagai macam majelis ta'lim, dai, penulis, penggiat sejarah juga, dan banyak di antaranya tadi setelah disebut oleh Bang Subhan, ada 5 buku yang sudah ditulisnya. Sebelum kita memulai memberikan kepada narasumber, saya akan memberi pengantar sedikit terkait buku ini, mengingat mungkin ada yang sudah memilikinya dan mungkin ada yang belum. Buku ini kalau kita lihat ada 6 bab. Bab pertama melacak sejarah awal interaksi Palembang dengan Islam. Bab kedua, silsilah nasab dan genealogis As-Said Umar Bagindo Sari. Bab ketiga, kelahiran dan masa kecil As-Said Umar Bagindo Sari. Kemudian bab keempat, pendidikan dan pembentukan tradisi keilmuan As-Said Umar Bagindo Sari. Bab kelima, syiar Islam di Sumatera Selatan. Dan bab ke-6, ajaran keluarga besar Wali Songo. Sungguh banyak materi yang disuguhkan di buku ini. Kita akan mendengar bersama, paling tidak pemantik dari saya,
peran apa atau temuan apa yang melatar belakangi lahirnya buku ini? Kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Ihsan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ustadz Hafid, kedengaran suara saya jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih saudara Subhan tadi terselenggaranya event juga rekan-rekan panitia yang kemudian secara khusus saya juga menyapa saudara saya, teman saya, Ustadz Hafiduddin. Ya, alhamdulillah setelah cukup lama tidak bersua Ustadz ya, malam ini diundang Allah Subhanahu wa taala meskipun secara daring. Dan para peserta sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara. Kami lihat tadi dalam daftar hadir apanya ada juga guru kita, panutan kita Bapak Ki Malaan Abdullah. Alhamdulillah merupakan suatu kehormatan bagi pribadi Pak Kiai Pak berkenan hadir di acara kita pada malam hari. Baik, para peserta pada buku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan kita semua, keridhaan kita. Mungkin sebelum kita membahas ini buku, alangkah baiknya untuk menambah keberkahan, kami minta kesediaan kita semua untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada Sayyid Umar Bagindo Sari. Ya, Al-Fatihah ila ruhi Sayyid Umar bin Dosari bin Sayyid Fatahil Azman Khan Al-Alawi Al-Husaini wa usuli wa furahim annahu darajatihim fil jannah wa yakathiru min thubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bijahim wa yudu alaina min barakatihim wa asrarihim wa سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Bapak Ibu peserta bedah buku, sebenarnya kalau kami pribadi agak kurang ini ya, kayaknya pas disebut bedah buku gitu. Ya, paling pas mungkin ya kita anggap kita sama-sama sharing lah, diskusi pada malam hari ini. Dan sebagusnya sebenarnya kami pribadi menyiapkan materi misalnya dalam bentuk PowerPoint, tapi sekali lagi minta maaf ya, pakai halangan kami tidak bisa untuk menyiapkan itu semua. Baik, peserta bedah buku Sayyid Umar Baginda Sari. Jadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi saudara kami Ustadz Hafiduddin tentang ya yang melatar belakangi ya penulisan dari buku ini. Jadi itu sebenarnya latar belakangnya ya, karena mungkin perasaan sebagai putra daerah. Ya putra daerah yaitu di Tanjung Atap tadi sudah disebutkan oleh moderator. Kami dilahirkan di Tanjung Atap yang saat ini secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Ya. Kebetulan di kampung kami di Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung itu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, itu ada makam seorang waliullah yang diyakini oleh orang sini, ya, bahkan banyak juga orang-orang dari tempat-tempat yang lain dalam kawasan Sumatera Selatan, bahkan tidak jarang yang datang dari luar daerah, dari Cirebon, dari Banten, dari Demak, yang berziarah ke kampung kami, menziarahi makam Sayyid Umar Baginda Sari ini. Maka kemudian kami terfikir ya, bahwa ini nampaknya bukan sosok yang biasa itu. Ya.
Ini dan beliau juga diyakini ya sebagai salah satu ya penyebar Islam di Sumatera Selatan gitu. Maka kemudian hal inilah yang melatar belakangi kami untuk mencari jejak kehidupan beliau. Yang pertama yang membuat kami begitu tertarik adalah gelar Sayyid. Gelar Sayyid yang ada di depan nama beliau, yang mana kita tahu bahwa yang menyandang gelar Sayyid ini tidak sembarang orang gitu. Yang menyandang gelar Sayyid ini mereka adalah para keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalur Sayyidina Hasan radhiyallahu an maupun dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu an. Selain Sayyid mungkin yang familiar di tempat kita Habib ya. Habib mungkin. Nah, ya Sayyid itu juga panggilan untuk keturunan Rasulullah SAW. Nah, maka inilah kemudian yang melatar belakangi kami untuk menelusuri jejak beliau. Alhamdulillah kami cukup diuntungkan di kampung kami ini ada catatan sejarah turun temurun yang ditulis oleh almarhum Haji Waidi Umar. Jadi beliau ini dulu cukup banyak mengumpulkan catatan tebal sekali tentang sejarah perjuangan dari Sayyid Umar Bagindosari, termasuk juga tokoh-tokoh penyebar Islam yang ada di sekitar kawasan Tanjung Atap ini. Namun sayangnya Bapak Ibu peserta baca buku, data ini kemudian hilang. Namun ada kutipan-kutipan yang tersisa, kutipan yang ada di dalam skripsi atau orang pernah mengutip minjem, tapi tidak lagi setebal dulu. Di cerita ini kisahnya dimulai dengan kedatangan Sayyid Umar Bagindosari ke kawasan Tanjung Atap, termasuk beliau di situ menceritakan tentang asal muasal munculnya istilah penesak, suku penesak. Kita tahu di Ogan Ilir ada beberapa suku, dan suku Pegagan, suku Penesak. Nah, versi catatan Waidi Umar ini menyebutkan bahwa asal muasal munculnya penamaan Penesak ini terkait dengan sosok tokoh yang sedang kita bahas, yaitu Sayyid Umar Bagindosari. Nah, jadi itu tulisan yang pertama yang kami jumpai terkait sosok yang tengah kita bahas. Dan kemudian kami menjumpai lagi tulisan tentang beliau ini itu dalam tulisan Bapak Haji Barmawi Umari. Mungkin di antara peserta banyak yang baca ya. Bu yang dieditori oleh Profesor ya Kau Gajanata, Bapak Kau Gajanata ya. Di situ tulisan Bapak Haji Barmawi Umari itu menceritakan secara ringkas tentang perjalanan dakwah Sayyid Umar Bagindosari dan Aceh. Beliau disebutkan di situ, kemudian beliau tinggal berdakwah di Komering, menetap di sebuah tempat yang bernama Adu Manis, dan kemudian dari sana beliau berhijrah ke di kampung kami ini. Jadi di situ ada korelasi antara tulisan Bapak Haji Waidi Umar dan Bapak Haji Barmawi Umari, dan inilah kemudian saudara moderator dan peserta yang lain yang melatar belakangi kami untuk menulis ya, mengumpulkan sejarah tentang Sayyid Umar Bagindosari ini. Mungkin itu ya yang bisa kami tanggapi. Ya Ustaz, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang latar belakang. Artinya ada dua buku yang menjadi sumber utama dalam penulisan buku yang Ustaz tulis ya. Nah, di sini kita lihat artinya Sayyid Umar ini hidup pada abad ke-16 Masehi atau 16 ya. Itu di masa mungkin awal-awal Sultan Palembang. Ya. Sultan Palembang kan 1666 Masehi. Artinya kan di akhir. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini, memang kalau kita lihat tentang Sayyid Umar ini sedikit sekali data yang kita temukan. Yang jadi permasalahan juga saya baca kelahiran beliau ini, kalau kita lihat di buku-buku yang beredar sekarang, termasuk juga ada jurnal yang ditulis salah satu dosen Ittifaqiyah, itu menyebutkan tahun 1575 sampai 1600 Masehi. Nah, ini apakah kelahiran? Kalau kita hitung artinya 25 tahun jarak
Baik. jarak antara 1575 dengan 1600 umur beliau itu. Nah, ini kan jadi ini juga jadi apa, akan berkaitan dengan masa-masa Islam masuk juga di Sumatera Selatan. Nah, itu mungkin secara spesifik poin-poin yang ada dalam buku mungkin bisa, mengingat saya juga belum membaca bukunya. Nah, ini yang jadi iya, saya Oke, belum oke. membaca, hanya melihat daftar isi secara umum saja. Nah, itu Baik. karena saya dengar kabar buku ini akan direvisi kembali kan. Nah, itu Iya. ya, mungkin itu dari saya selaku moderator. Baik. Baik, terima kasih. Saya tanggapi Ustadz Hafid. Jadi memang kalau di dalam catatan Bapak Haji Barmawi Umari, di situ menyebutkan tentang apa tahun ya. Di situ tahun 1575 sampai 1600. Jadi itu adalah tahun ketika beliau berdakwah, tahun ketika beliau berdakwah di kawasan Penesa ini. Itu catatan Pak Haji Barmawi Umari. Adapun catatan dari Bapak Haji Waidi Umar itu menyebutkan bahwa di akhir abad ke-16. Beliau hanya menyebutkan seperti itu tanpa secara spesifik menyebutkan tahun. Bahwa di akhir abad ke-16 datanglah, dalam bahasanya seperti datanglah sebuah rejung, disebutkan dalam catatan beliau. Rejung ini jung ya, perahu Jawa, yang ada saat itu yang digunakan oleh Syed Umar Bagindosari. Nah, keluar sedikit dari apa yang tadi menjadi pertanyaan dari saudara moderator. Jadi yang poin penting yang kami bahas dalam buku ini pertama adalah untuk mencari titik terang siapa sebenarnya ayah dari Sayyid Umar Bagindosari. Jadi makanya buku ini banyak membahas masalah nasab gitu. Banyak membahas masalah nasab. Namun di awal buku itu kami tegaskan, ini walaupun banyak membahas tentang nasab, ini tetap bukanlah kitab nasab. Karena kitab nasab ada standar sendiri gitu ya. Saya hanya berusaha mengumpulkan catatan-catatan yang berserakan untuk kemudian mencoba merangkainya gitu. Nah, jadi ada semacam kerancuan masalah ayah sebenarnya siapa ayah dari Sayyid Umar Bagindosari, tokoh yang sedang kita bahas ini. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau ini putra dari Sunan Gunung Jati atau yang kita kenal dengan Maulana Syarif Hidayatullah ya, anggota Wali Songo. Namun ada juga pendapat termasuk dalam tulisan Pak Barmawi yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati ini mempunyai nama lain yaitu Fatahillah gitu. Nah, ini maka yang perlu kita luruskan. Apakah Fatahillah itu benar sosok yang sama dengan Maulana Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati ataukah berbeda gitu ya. Jadi dari berbagai penelusuran yang kami lakukan ya ternyata Fatahillah ini dengan Maulana Syarif Hidayatullah ya, itu adalah dua orang yang sama sekali berbeda gitu. Sama sekali berbeda. Jadi di antaranya ada tulisan Pak Hasan Basyari ya. Beliau menceritakan tentang keadaan Astana Gunung Sembung, makam Cirebon, termasuk peta juga tentang siapa-siapa yang dimakamkan di situ. Jadi catatan di Cirebon sendiri ya mereka menganggap bahwa antara Maulana Syarif Hidayatullah dan Fatahillah itu adalah dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda. Bukti paling bisa kita lihat jelas dari bahwa dua sosok ini adalah dua orang yang berbeda. Jadi di Astana Gunung Sembung itu kan ada 9 pintu, dan pintu yang merupakan makam Sunan Gunung Jati ada di pintu yang paling atas gitu ya, yang paling atas. Nah, jadi di situ ada dua makam. Ada makam Maulana Syarif Hidayatullah dan Gunung Jati, dan ada lagi makam Maulana Fatahillah. Nah, pertanyaannya kenapa selama ini ya Fatahillah itu sering diidentikan dengan Sunan Gunung Jati. Jadi setelah kami pelajari berbagai sumber ternyata ya ini bermula dari tulisan ya, yang dibuat oleh Profesor Husain Jayadiningrat. Profesor Husain Jayadiningrat ya, salah satu ya sejarawan di Indonesia yang beliau ini kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa
Fathahillah itu adalah orang yang sama itu dengan Maulana Syarif Hidayatullah. Tapi ternyata setelah kita telusuri dan juga beberapa catatan nasab, ternyata kedua orang ini adalah sosok yang berbeda gitu. Maulana Syarif Hidayatullah itu binnya itu bin Abdullah Umdatuddin, bin Abdullah Umdatuddin. Sedangkan Fathahillah ini binnya itu Sayyid Maulana Mahdhar Ibrahim. Tapi kemudian kami mencoba ya mencari, menelusuri kira-kira kenapa ini sering diidentikan selain alasan yang sudah kami kemukakan tadi dari pendapatnya Profesor Husain Jadiningrat. Ternyata ya alasan yang mungkin juga membuat orang akhirnya bingung ya. Dua sosok ini menjadi rancu. Karena berdasarkan catatan yang kami temukan, Fathahillah ini menikah dengan salah satu putri dari Sunan Gunung Jati, yang bernama Ratu Ayuminahun. Ratu Ayuminahun. Jadi artinya Fathahillah ini adalah menantu dari Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian beliau ini di ayatnya Fathahillah kan memutus untuk tinggal di Cirebon, meneruskan perjuangan dakwah dari Sunan Gunung Jati setelah wafatnya. Yang tak lain adalah mertua beliau, ayah mertua beliau. Nah, kami ketika di sana ya bertanya dengan beberapa ya penjaga makam di situ, mereka mengenal juga ternyata Fathahillah ini dengan sebutan Sunan Gunung Jati II. Sunan Gunung Jati II karena beliau yang meneruskan Maulana Syahidatullah dikenal Sunan Gunung Jati I gitu. Dan inilah kemudian yang sering membuat bertabrakan sosok Fathahillah dengan sosok Syarif Hidayatullah, padahal mereka ini adalah dua sumber berbeda. Nah, ketika kita mengetahui bahwa dua ini sosok yang berbeda, sebenarnya siapa gitu yang menjadi ayah dari Sayyid Umar Bagindosari? Itu pertanyaan berikutnya yang mesti kita jawab. Jadi ada beberapa kode gitu ya yang diberikan oleh Pak Haji Barmawi Umari tentang siapa itu ayah dari Sayyid Umar Bagindosari. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa ibunya itu merupakan putri dari Sultan Abdul Fattah, pendiri Kesultanan Demak Bintoro atau yang kita kenal lazimnya dengan sebutan Raden Fatah gitu. Nah, setelah kita cari catatan gitu ya, ternyata tidak ada data yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati I Maulana Syarif Hidayatullah pernah menikah dengan putri dari Raden Fatah gitu. Nah, sedangkan Fathahillah ini ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa beliau ini pernah menikah gitu dengan putrinya Raden Fatah, dan ada beberapa lagi data lain yang coba kami jadikan perbandingan, dan akhirnya kami mengambil kesimpulan ya bahwa Sayyid Umar Bagindosari ini yang benar adalah putra dari Sayyid Maulana Fathahillah ya, bukan dari putra dari Maulana Syarif Hidayatullah ya, atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Dan kami juga tampilkan di sini silsilah nasab beliau karena nasab Fathahillah ini ya cukup banyak juga ditulis dalam beberapa catatan-catatan yang ada di Cirebon. Kemudian catatan-catatan yang menceritakan tentang Wali Songo disebutkan bahwa beliau adalah putra dari Sayyid Maulana Mahdhar Ibrahim bin Abdul Ghafur bin Barokat Zainul Alam bin Husain Jamaluddin Al-Akbar, atau yang kita kenal dengan Syekh Jumaid Kubro yang makamnya terletak di Wajo, Sulawesi. Nah, dari situ akhirnya kami coba lanjutkan ke atas ya silsilah beliau ini sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya di situ didapati bahwa Sayyid Umar Bagindosari ini dalam urutan nasab adalah generasi ke-26 dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi kami ulangi bahwa ini bukan nasab ya, bukan nasab yang mesti kita terima ya mentah-mentah gitu. Karena kenapa? Sekali lagi tadi saya katakan, prosedur penetapan nasab itu ada prosedur tersendiri. Ya kita akan hanya meneliti, bisa jadi salah, ya bisa jadi ya benar. Wallahu a'lam bishawab. Di Indonesia sendiri ada satu lembaga Alawiyah, lembaga otonom yaitu Al-Maktab Ad-Daimi, yang mereka ya mempunyai wewenang ya untuk mengesahkan ya nasab-nasab dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus mereka yang berasal dari Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Artinya itu ada kerancuan, ada distorsi sejarah berarti yang perlu kita luruskan.
Eh, Kemudian juga kalau kita lihat di ada ungkapan dari salah satu tokoh penulis buku juga yang mengatakan bahwa seperti Richard Bullitt itu mengatakan sejarawan hendaklah memulai pembahasan tentang Islam sebaiknya berangkat dari arah pinggir seperti Malaysia, Indonesia, artinya jangan lagi di arah barat, arah Arab. Nah, ini arah timur. Dulu kan dalam kajian Azra itu lebih banyak mengkaji daerah-daerah Mekah, Madinah, dan lain sebagainya. Kita apresiasi juga artinya peran beliau ini, kalau kita lihat di Sumatera Selatan sendiri, itu bagaimana peran dakwah beliau. Apakah beliau ini hanya sekedar berdakwah menyebarkan Islam, atau bagaimana selanjutnya ketika beliau berada di Sumatera Selatan, apa ada hubungan juga dengan kesultanan? Kalau kita lihat juga masa-masa era beliau ini, pra kesultanan ini seperti 600 itu kan. Kita sampai jam 9.30 malam, artinya ada masih banyak waktu pada peserta bedah buku. Jikalau nanti ada pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Nanti akan kami berikan waktunya. Ada waktu masih panjang Ustaz waktunya ini. Ya, seluas-luasnya diberikan kepada antum. Baik. Yang berikutnya yang perlu kami sampaikan ya Ustaz Hafid itu. Sebenarnya banyak sekali gitu yang pengen saya sampaikan ya, tapi ya mungkin karena grogi gitu. Karena grogi gitu. Akhirnya ya pembicaraan menjadi tidak sesat ya. Jadi para memahami ya. Enaknya ini memang kita udah buku ya, ketemu kopi darat dan setiap peserta seluruhnya pegang buku gitu ya. Karena buku ini cukup tebal ya. Saya tulis ini hampir 400 halaman gitu. 400 halaman gitu. Baik, jadi masalah peran dakwah Said Umar Bagindosari. Jadi kalau dalam catatan Pak Haji Barmawi Umari, di sana beliau Said Umar Bagindosari ini Aceh ya. Itu tidak datang sendirian, itu yang ditulis di Barmawi Umari. Beliau membawa dua sahabat, yaitu yang pertama Tuan Tanjung Idrus Salam, data beliau ya. Kemudian yang satu lagi Tuan di Pulau, atau yang lebih kenal dengan Sayyid Hamim gitu. Nah, jadi ternyata tulisan tentang Said Umar Bagindosari sebagaimana apa yang ditulis oleh Pak Haji Barmawi Umari itu pernah dikutip oleh ya penulis dari Palembang juga, tapi mukim di Jakarta. Mungkin kita tahu, Bapak Sayyid Muhammad Samsu Assegaf. Nah, dalam buku beliau. Jadi beliau di situ mengutip ulang apa yang ditulis Pak Haji Barmawi Umari, tapi beliau juga di situ memberikan penambahan, khususnya terkait nasab dari Tuan Tanjung Idrus Salam dan Tuan di Pulau. Nah, itu juga saya tampilkan dalam buku ini gitu. Kalau selama ini dikenal misalnya dalam catatan buku 101 Ulama yang ditulis oleh guru kita ya Ustadz Kaji Andi Syarifin, beliau di situ menyebutkan bahwa sebahnya Tuan Tanjung Idrus Salam itu Al-Idrus dan juga disebutkan di situ silsilah sampai ke baginda Rasulullah SAW. Tapi kami mengutip apa yang ditulis oleh Bapak Said Muhammad Samsu Assegaf dalam bukunya itu ya, Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan sekitar, judul bukunya ya kurang lebih. Jadi beliau di situ menampilkan data Sayyid Muhammad bin Isa Al-Kaf. Ini salah satu pakar nasab Alawiyin ya, pakar nasab Ahlul Bait Rasulullah SAW yang tinggal di Palembang dan makam beliau juga di Palembang. Jadi beliau punya catatan bahwa Tuan Tanjung Idrus Salam dan Tuan Hamim ya, beliau juga bahas di situ. Itu sebenarnya nasabnya bukan Al-Idrus, bukan Al-Idrus, tetapi nasabnya adalah Basyaiban. Nah, di sini argumen-argumen beliau itu kami tampilkan gitu. Bahwa itu Basyaiban. Mereka ini kata Habib Isa bin Muhammad Al-Kaf itu adalah dua saudara ya. Anas Tuan Tanjung Idrus Salam ini nama asli Sayyid Ahmad bin Abdurrahman bin Umar Basyaiban. Itu catatan Habib Muhammad Isa. Kan itu bin Abdurrahman bin Umar Basyaiban.
Nah, itu yang kami tampilkan dalam buku ini. Kami terkait dengan berbagai pertimbangan, ya, catatan yang dipergunakan oleh Al-Habib Muhammad Isa Al-Kafi, mengingat kepakaran beliau dalam silsilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pengaruh apa yang dibawa oleh Sayyid Umar Bagindo Sari dan rekannya di kawasan Sumatera Selatan gitu ya. Jadi beliau ini itu selama ini khususnya orang di sini meyakini bahwa beliau ini penyebar pertama Islam gitu. Jadi ya kalau kita memperhatikan sejumlah catatan ya tidaklah gitu. Tapi kita kemarin ikut bedah buku ya, kita Kiai Mal'an sudah banyak ya penyebaran Islam yang dilakukan sebelum zaman Sayyid Umar Bagindo Sari gitu ya. Nah, tapi kami kemudian berpikir bahwa ya nampaknya di zaman beliau inilah ya dakwah Islam itu mulai berjalan dengan masif gitu. Sama seperti Wali Songo di tanah Jawa. Sebelum zaman Sunan Ampel, kan Sunan Gresik dan lain sebagainya itu kan itu Islam sudah ada gitu. Di antaranya yang paling sering kita temukan dalam buku sejarah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun gitu. Fatimah binti Maimun. Nah, ternyata di Tanjung Atap juga ada makam. Jadi makam ini, jadi menurut cerita yang ditulis oleh Haji Umar, datangnya Sayyid Umar Bagindo Sari ya, ke kawasan ini. Jadi beliau kemudian menemukan sebuah makam, yang mana makam ini ya beliau heran gitu. Makam ini ya secara makam menghadap kiblat. Ini nampaknya makam orang Islam gitu. Makam orang Islam yang ada di seberang desa Tanjung Atap pada saat itu. Dan dalam catatan Haji Waidi Umar ya biasalah namanya catatan ini kadang kan ada bumbu-bumbu dongeng segala macam itu. Beliau menulis di situ. Jadi yang membuat tertarik Sayyid Umar Bagindo Sari adalah makam ini ya, setiap ada burung kata beliau yang lewat di atas makam itu maka akan jatuh gitu ya. Nah, maka dalam catatan Haji Waidi Umar ya nampaknya sudah ada orang yang berusaha untuk menyebarkan Islam di kawasan ini sebelum Sayyid Umar Bagindo Sari. Kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Ya. Karena pertama dalam catatan beliau dulu di daerah Penesa ini kubu, Pak. Ya. Orang-orangnya orang kubu. Kalau di Tanjung di kampung kami itu dikenal namanya kubu selebar tapak. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya di Tanjung Batu itu disebut dengan kubu Payolintah. Meranjat itu kubu Payolintang. Ada lagi Tanjung Pinang, kubu Payo Bulu Rawang. Jadi orang sini orang-orang kubu gitu. Nah, beliau sendiri pada saat itu ya kubu selebar tapak ini keyakinannya ya. Jadi kalau kami melihat buku misalnya seperti yang ditulis oleh Agus Sunyoto gitu ya, Atlas Wali Songo. Beliau di situ menyebutkan nama agama orang Jawa yaitu agama Kapitayan. Nah, jadi beliau menyampaikan Kapitayan termasuk ada pengeramatan terhadap pohon-pohon beringin gitu. Kemudian dan juga kami bandingkan dengan yang dimiliki Haji Waidi Umar, ternyata mirip sekali ajaran di Tanjung Atap itu dengan ajaran Kapitayan. Ada ayam tikung di situ disebutkan ketika mau sedekahan itu ada ayam tikung yang disembelih. Kemudian tulah, istilah tulah dan segala macam itu mirip sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Agus Sunyoto ya. Kalau di buku Pak Haji Umari kan beliau menyebutnya agama dinamisme, animisme gitu. Nah, sampai terakhir ya, di zaman saya kecil itu bahkan mungkin sampai saat ini orang Tanjung Atap itu masih mempunyai ya apa ya? Pandangan tentang pohon beringin itu ya memang agak dilebihkan gitu dibandingkan pohon-pohon yang lain. Ini mungkin sisa peradaban Kapitayan gitu. Nah, orang kubu menurut catatan itu maka tidak dimakamkan gitu ya. Dari catatan di Umar itu. Nah, jadi dari disitu maka berkesimpulan bahwa nampaknya makam ini ada makam orang Islam. Makam orang Islam. Dan kalau ini adalah makam orang Islam gitu, kok bisa beliau ini ya tinggal di tempat di kampung di situ belum ada beliau memberanikan tinggal di situ ya sendirian tidak berekan gitu. Jadi ini bisa jadi ini penyebar Islam gitu. Penyebar Islam. Nah, makanya kemudian beliau memutuskan untuk bermukim
di daerah Tanjung Atap, dan sampai saat ini tapak rumah dari Sayyid Umar Bagindosari itu masih ada di Tanjung Atap, termasuk tiang untuk menambatkan perahu beliau itu juga masih ada. Maka beliau kemudian memutuskan untuk tinggal di dekat makam. Jadi posisi makam itu sekarang ada di dekat makam Said Umar Bagindosari, dan beliau kemudian itulah juga membangun masjid yang hari ini masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Al-Ihsan ya. Al-Ihsan. Nah, jadi itu apa masalah kedatangan beliau. Terus pengaruh apa gitu yang beliau bawa. Nah, ini menarik. Saya akan membahas tentang asal muasal suku Sa gitu ya. Jadi dalam buku Uluan dan Ilirannya Pak Dedi Irwanto gitu ya. Pak Dedi Irwanto dan kawan-kawan, beliau di situ menyebutkan beberapa versi yang menyebutkan tentang asal muasal istilah penesak. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan catatan Haji Waidi Umar. Ternyata beliau juga di situ menulis tentang asal usul istilah penesak gitu ya. Nah, penesak ini menurut beliau, ya penesak ini sama kayak Pak Dedi, yaitu. Jadi asal kata dasarnya itu dari desak, mendesak. Nah, versi beliau, ini kedatangan Sayyid Umar Bagindosari pada saat itu, jadi beliau ini dikejar musuh gitu. Jadi dengan bahasa lain tidak sengaja Pak, ke Tanjung Atap itu tidak sengaja. Nah, yang beliau kemudian memutuskan untuk tinggal di Tanjung Atap, ketika melihat kehidupan warga di sana belum mengenal Islam, masyarakat kubu tadi, dan juga ditambah motivasi ada makam tadi. Oh. Yang akhirnya membuat beliau pindah dari Mendayun kemudian untuk bermukim di Tanjung Atap. Nah, jadi penesak ini kata beliau itu dari kata desak, yang Said Umar Bagindosari ini melihat posisi Tanjung Atap pada saat itu ini tempat yang strategis. Ini bahasanya Pak Haji Waidi Umar itu ya. Tempat yang strategis yang dari situ beliau mudah untuk mendesak musuh dan musuh pun susah untuk mendesak beliau. Ini tulisan beliau gitu ya. Nah, tapi poinnya dari kata desak ini mirip dengan apa yang ditulis oleh Pak Dedi ya, yang menampilkan sejumlah teori tentang asal musul istilah penesak. Nah, yang menarik yang ingin kami sampaikan di sini adalah ya. Nah, masyarakat suku penesak ini dikenal dengan suku pengrajin. Suku pengrajin. Jadi masyarakat ini Pak penesak itu tidak ada yang berprofesi sebagai petani gitu. Jadi di sini kerajinan. Kerajinan itu kerajinannya Pandai Emas. Ujung batu seberang ada lagi dia rumah kayu gitu. Nah, bisa menghubungkan ya dengan apa sosok Sungging. Nah, ini kita ketemu dengan menurut Tanjung Batu, diyakini bahwa Sang Sungging ini adalah salah satu orang yang ikut dalam rombongan Sayyid Umar Bagindosari ketika datang ke Tanjung Atap. Nah, beliau diyakini oleh masyarakat di sini, beliaulah yang membangun Masjid Al-Falah Tanjung Batu. Masjid itu masih ada sampai sekarang. Dan menurut catatan warga di sini, asli dari Sang Sungging ini adalah Syekh Abdul Hamid. Nah, maka kemudian kami penasaran dengan sosok Sang Sungging ini. Jadi dalam suatu kesempatan ini tidak sengaja sebenarnya. Pernah waktu itu kami berziarah ke makam Sunan Kudus, ya Sunan Kudus di Jawa Tengah, ya. Sayyid Maulana Ja'far Shadiq, dan di situ kami menemukan di belakang tidak jauh, ya kalau ke sana silakan mampir. Di belakang situ kami menemukan namanya Kampung Sunggingan, Kampung Sunggingan. Dan ternyata orang di kampung itu seluruhnya disebut dengan Sang Sungging. Sang Sungging artinya pengrajin, Pak. Jadi Sang Sungging itu adalah gelar gitu. Gelar yang bawa pengrajin, ya, pengrajin kayu, ya. Nah, Syekh Hamid ini dikenal dengan keahlian itu di Tanjung Batu. Maka kami kemudian menduga bahwa si Abdul Hamid ini kemungkinan besar berasal dari sana, Dan juga ada catatan ya, catatan miliki Haji saya selalu dari buku ini dakwah Sunan. Jadi Sunan Kudus menyebutkan ini yang kita dengar dalam ceramah Maulana Habib Fibni bahwa ciri khas dakwah dan keluarga besar mereka adalah Islam, mereka bawa adaban gitu.
bawa tukang ini tukang itu ahli itu mengajarkan masyarakat Pak. Jadi Terusan Cina ya ya, Abdul Hamid ya suaranya agak ini kenapa agak apa kecil ya sinyal ya putus-putus. oh putus-putus ya ya sinyal mungkin ya ya baik saya lanjutkan Ustaz Hafid ya. Nah, jadi di situ saya menduga bahwa Syekh Abdul Hamid dan tidak menutup kemungkinan juga Said Umar Bagindosari, mereka ini adalah murid-murid dari Syekh Maulana Ja'far Shadiq, yang yakni bahwa jadi punya keahlian itu. Jadi di sini ada namanya Pati Suryani. Pak Suryani ini makamnya sekarang ada di Desa Tanjung Pinang. Beliau mengajarkan keahlian pandai besi gitu. Nah, jadi nampaknya dakwah mereka ini, mereka di samping menyebarkan Islam, mereka juga bawa ya orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Ya mungkin ini untuk ya masyarakat agar mereka mampu untuk hidup, ya bertahan hidup untuk survive ya dan segala macam. Jadi ada Syekh Abdul Hamid. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa muasal gelar Bagindo Sari itu, ya Said Umar Bagindo Sari. Gelar Bagindo. Nah, jadi gelar Bagindo ini sesuai dengan catatan, jadi di sini bahwa Said Umar Bagindosari ini itu dulu pernah berdakwah di daerah Pariaman. Di daerah Pariaman. Nah, di daerah Pariaman ini mereka berdakwah. Jadi ini sesuai dengan bahwa beliau itu dari Aceh. Jadi memang zaman itu Aceh aktif mengirim dai ke daerah Pariaman. Nah, orang Sayyid yang gelar orang Aceh yang berdakwah di Pariaman itu, mereka beri gelar itu dengan Bagindo, ya. Nah, maka kemudian ini coba kami hubungkan dengan di Tanjung Atap ini Pak banyak rajo. Ada Rajo Said Umar pun dikenal Sang Rajo Umar. Kemudian ada lagi Sang Rajo Setan di sini. Nah, menarik ini Sang Rajo Setan. Jadi Sang Rajo Setan ini diyakini dalam catatan Pak Barmai Umari juga mencantumkan nama ini, tapi dengan nama Tuan Rajo Setan. Nah, versi Haji Waidi Umar menyebutkan bahwa Sang Rajo Setan ini adalah kepala suku kubu Selebar Tapak. Jadi kepala suku Din sebelum Islam masuk ke sini. Nah, tapi kami kemudian berpikir dengan memperhatikan bahwa banyak catatan yang kami temukan yang menyebutkan bahwa Said Umar Bagindosari ini pernah dakwah di Pariaman sebelumnya. Nah, kami kemudian berpikir ini mungkin kayaknya terjadi pelesetan, Pak. Jadi sebenarnya bukan Rajo Setan, tapi Rajo Sultan. Rajo Sultan. Itu adalah gelar Pariaman dan memang Sultan itu kan Rajo itu ternyata orang Pariaman itu adatnya ini paling berbeda dari orang-orang Minangkabau yang lain gitu ya. Misalnya orang Minangkabau yang lain punya rumah bagonjong gitu kan, mereka tidak punya rumah bagonjong. Kemudian kalau yang lain mungkin sistem kerabatannya matrilineal, mereka Pariaman patrilineal gitu. Nah, jadi di Pariaman ini mereka menjuluki bangsawan atau orang-orang hebat mereka itu seluruhnya dipanggil Rajo. Seluruhnya dipanggil Rajo. Maka kemudian banyak Rajo. Jadi seolah-olah banyak kerajaan di situ. Padahal bukan. Itu adalah tokoh masyarakat. Dan di Tanjung Atap banyak Rajo juga. Ada Rajo Dukun, ada Rajo Setan, ada Puno Rajo, ada Rajo Umar. Banyak nama Rajo. Dan menariknya lagi di Tanjung Atap, di seberang makam Said Umar Bagindosari, ini ada tempat yang dinamakan Kotoh. Kotoh itu ternyata setelah kami cari itu bahasa Minangkabau. Yang menceritakan ya untuk menyebut adanya sebuah pemukiman. Dan memang menurut keyakinan orang Tanjung Atap di situ adalah ya tempat sentral dulu pemukiman di zaman Said Umar Bagindosari Kotoh ini. Nah, jadi di sini ada benang merah, ada hubungan antara ya Tanjung Atap ini dengan Minangkabau ini dengan Pariaman ini gitu ya. Dan yaitu tadi di antara dampak dakwah yang dikembangkan oleh Said Umar Bagindosari adalah di samping beliau menyebarkan Islam, ya menurut ya hasil penelitian kami termasuk peradaban yang ada di Tanjung ini adalah buah dari dakwah yang dilakukan oleh Said Umar Bagindosari dan kawan-kawannya di masa lampau. Dan ini terakhir dalam buku yang mungkin kita pernah membaca semua ini tentang lukisan ibu kota Palembang ya, Van Zevenhoven gitu. Nah, Presiden Palembang pada saat itu, beliau di situ menyebutkan bahwa beliau menyaksikan orang Palembang dengan keahlian
aluminium, pandai besi, pandai emas, buat rumah, rumah kayu dan lain sebagainya. Ini setelah kami cari-cari, Pak, nampaknya di Sumatera Selatan ya. Ya Palembang ya jelas tidak punya itu gitu kan. Pandai aluminium, pandai dan lain sebagainya. Jadi nampaknya Palembang yang dimaksudnya pada saat itu adalah kawasan Penesak, Tanjung Atap, Tanjung Batu dan sekitarnya. Ya, tapi beliau menyebutnya pada saat itu dengan bahasanya Palembang. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya tadi Kiai Mal'an beliau izin mau bicara. Ya. Mungkin minta beliau Ustaz David untuk bicara. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Al-An. Kita mulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marhaban Kiai. Insyaallah. Saya merasa urutan diskusi kita ini tepat disusun oleh panitia ini ya. Saya sebetulnya memang merasa bahwa ada pendalaman yang harus dilakukan pada tokoh-tokoh yang terlibat dalam Islamisasi awal di Sumatera Selatan. Termasuk di antara yang paling penting adalah Said Umar Baginda Sari. Secara umum saya merasa buku ini banyak sekali manfaatnya dalam konteks itu. Tapi saya ingin berbagi sedikit sepanjang yang saya lacak mengenai beliau. Saya menelusurinya dengan perantaraan Tandi Pulau. Sebetulnya kapan Tandi Pulau, kemudian Said Umar Baginda Sari, kemudian Darussalam ya, itu mulai berperan sebagai penyebar agama Islam di kawasan mulanya Komering, tapi kemudian melebar ke kawasan Penesak. Ada sesuatu yang tidak saya duga yang memperjelas masanya itu. Ternyata lebih awal dari yang kita duga. Yang saya maksudkan adalah kalau kita mengikuti sejarah yang bisa terlacak yang terkait dengan Tandi Pulau, ternyata dia punya seorang anak yang bernama Tan Siak Sidi yang di belakang hari menikah dengan anak dari Karang Bidara di Sabukiti. Nah, dari sini kemudian bisa diketahui sebetulnya kapan para ulama penyiar Islam ini berada di Komering dan kemudian dalam konteks Said Umar Baginda Sari ke Penesak itu. Karena dalam cerita mengenai anak dari Tandi Pulau yang bernama Tan Siak Sidi, setelah menikah dengan anak Adipati Karangbidara yang bernama Nyi Mas Rangga, ketika istrinya sedang hamil, diperintahkan oleh menemani Raden Patah pulang ke Demak. Setelah Raden Patah berdakwah di daerah Lematang itu, kita tahu bahwa Raden Patah pulang ke Demak itu selamat-selamatnya 1518. Jadi pernikahan di pulau itu pasti dilakukan masih pada abad
ke-15. Karena abad ke-16 awal itu ternyata anaknya sudah bisa menikah dengan anak Karang Bidara. Karena itu saya duga bahwa Said Umar Bagindasari ini sudah berkiprah di Penesak itu pada awal abad ke-16. Setelah sebelumnya berada di Komring gitu. Kalau Tandarussalam itu lebih belakangan. Mereka ternyata tidak bareng datangnya. Pada waktu awal itu Tandarussalam masih ingin mencoba memperluas dakwah di Aceh, walaupun kemudian dia menyusul. Nah, karena dia menyusul, kemudian dia juga menikah dengan anak Karang Bidara yang bernama Nyimas Maimunah. Ini secara kebetulan saya temukan setelah menghubungkan silsilah yang terkait dengan Karang Bidara, yang terkait juga dengan silsilah Jambi gitu. Itu satu ya. Jadi saya kira harus dikoreksi betul apa ditulis oleh Pak Barmawi itu. Jauh lebih awal Islamisasi Penesak itu. Yang kedua, saya melihat pola umum. Islamisasi itu dilakukan dengan cara bagaimana? Bagaimana para ulama ini bisa mengislamkan orang. Secara umum dulu saya bingung ketika membaca orang kubu itu ya. Ya, tetapi setelah saya mempelajari cerita bagaimana orang dusun Meranjat terbentuk, saya gampang memahaminya. Karena dulu tinggalnya di daerah Lintang, di seberang dusun Meranjat sekarang. Dan cerita mengenai leluhur orang Meranjat ini kita dengar sebagai tokoh yang berani, dikenal sebagai Usang Meranjat, kalau di luar, kalau di Meranjat disebut Usang Rimau, yang kalau kira-kira bertemu dengan pihak lawan, jago dan menang. Gitu. Ini karakteristik masyarakat yang masih belum menetap. Masyarakat food gatherer, pengumpul makanan, yang belum punya kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri. Bisa memproduksi makanan sendiri setelah kedatangan dua ulama penyebar Islam di Meranjat yang bernama Maulana Mahmud, atau ada yang menyebutnya Maulana Ibrahim, yang kedua Maulana Makdum. Ya. Nah, mereka tidak ke seberang, tapi mereka mengambil posisi di dusun Meranjat sekarang dan mencoba bercocok tanam. Mereka membakar pinggiran lebah, dan ketika muncul lagi asap, berikutnya muncul asap, orang-orang Meranjat yang di Lintang itu kemudian melihat, ada apa asap ini? Mereka melihat ada dua orang pendatang baru, dan ternyata mereka setelah diperhatikan bercocok tanam. Setelah menghasilkan, mereka mencoba bercocok tanam juga gitu kan. Dan setelah merasa bisa, mulai berpikir untuk menetap dan mulai mendirikan pemukiman di dusun Meranjat sekarang ini. Dan itulah penyebabnya mengapa saya kalau di kampung saya di Meranjat mengatakan dusun Meranjat ini didirikan oleh ulama. Ya, tanpa kehadiran dua orang ulama penyiar Islam ini belum tentu berdiri gitu. Nah, ini yang saya lihat sebagai pola umum Islamisasi pada era itu. Para penyiar Islam memperkenalkan apa yang disebut sebagai pengetahuan budaya dan teknologis untuk hidup menetap yang belum dimiliki ketika mereka masih dinilai sebagai orang kubu. Ya. Nah, kalau itu yang menjadi pola umum, saya kira wajar saja. Kemudian orang-orang yang
berdiam di pedesaan kita sekarang ini, menetap di tempat sekarang. Bahwa kemudian menjadi pertanyaan, bisa mata pencahariannya berbeda-beda antar dusun, saya setuju bahwa itu diperkenalkan oleh penyiar Islam itu memang untuk mengubah tingkat kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, bukan hanya menyebarkan Islam gitu. Nah, selama ini kita mungkin terganggu karena yang terlalu ditonjolkan adalah kemampuan dia mengalahkan dengan cara-cara yang misterius gitu ya, dengan penuh bumbu yang membuat dia menjadi tokoh legenda. Saya kira itu yang selama ini membuat tidak begitu jelas pendekatan yang dilakukan oleh para ulama penyiar Islam. Nah, saya kira secara umum itu yang saya temukan, dan mungkin bisa semakin lama kita memperoleh kejelasan mengenai Islamisasi awal di Sumatera Selatan yang pernah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Hafid, boleh saya izin menanggapi sedikit apa yang disampaikan Kemalan. Baik, terima kasih Kiai. Senang sekali, merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi Kiai berkenan hadir ya. Sama-sama orang Penesak ini. Orang Meranjat beliau ya. Iya. Baik, jadi Kiai saya menemukan ada buku yang ditulis tahun 1985. Itu yang menulisnya Zainal Abidin Ghaffar dan kawan-kawan. Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Judulnya adalah Struktur Bahasa Penesak. Struktur Bahasa Penesak. Jadi di halaman bagian belakang, beliau menampilkan hasil wawancaranya dengan sepuh-sesepuh Meranjat pada saat itu, sekitar tahun 1985. Dan beliau menyebutkan nama sama persis seperti apa yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi. Ada namanya Maulana gitu ya, Maulana Mahmud gitu kan, dan Maulana Makhdum gitu. Nah, di situ juga disebutkan. Jadi Maulana Mahmud dengan Maulana Makhdum ini mereka datangnya tim. Satu beliau menyebutkan ada tinggalnya di Tanjung Atap. Ya, tinggal di Tanjung Atap. Kemungkinan itu adalah Said Umar Bagindosari. Ya. Jadi tim. Nah, kemudian yang menarik bagi saya adalah kesamaan bahasa antara orang kita Penesak ya, Meranjat ke sini ke Tanjung Atap dengan Pedamaran Pak Kiai. Dengan Pedamaran. Pedamaran itu kan secara kultur mereka menganggap dirinya adalah bagian dari Penesak, walaupun secara wilayah ya jauh gitu ya. Mereka secara administratif sekarang masuk ke Kabupaten Oki gitu. Nah, kan ada cerita tutur di Pedamaran itu bahwa Puyang Meranjat, ya namanya cerita tutur gitu, bersaudara dengan Puyang Seberana. Puyang Seberana yang ada di Pedamaran gitu. Nah, ya yang menarik adalah di sini, jadi kan di Pedamaran itu ada makam Puyang Sekampung yang kemarin diceritakan oleh Pak Kiai ketika bedah buku itu. Nah, Puyang Sekampung ini dalam catatan, jadi ada beberapa menulis suluk Sesiti Jenar kan, Agus Sunyoto nulis suluk Sesiti Jenar sampai beberapa jilid. Beliau di situ menyebutkan bahwa Aryo Dila pernah datang ke Pedamaran dan berguru dengan Syekh Siti Jenar. Oh, ini mengejutkan sekali gitu. Syekh Siti Jenar gitu. Nah, jadi Syekh Siti Jenar ini ada juga ternyata keyakinan orang Pagaralam. Orang Pagaralam kemarin saya baru tahu itu waktu musim harimau masuk kampung itu gitu. Jadi muncul tokoh-tokoh Pagaralam yang berbicara. Mereka meyakini bahwa sosok yang disebut di Pagaralam sebagai Puyang Ngawa atau Usang Raja Nyawa di situ. Itu kata mereka adalah Syekh Siti Jenar gitu. Syekh Siti Jenar. Nah, yang menarik lagi, di Tanjung Atap ada satu makam lagi. Makamnya panjang, mirip makam Said Umar Bagindosari ya, untuk ukuran orang sekarang ya cukup tinggi nampaknya ya. Jasad yang ada di makam itu ya, tapi tidak begitu tinggi macam kayak kalau di Betung itu ada makam
naga berinsang misalnya, enggak seperti itu, tetap ukuran manusia normal. Nah, jadi makam itu juga diyakini itu berasal dari zaman Sayyid Umar Bagindosari. Nah, orang di kampung di Tanjung Atap menyebutnya sama, Puyang Ngawa juga. Puyang Ngawa, dan geral lainnya adalah Rajo Nyawo. Jadi bedanya kalau di sini nyebutnya Rajo Nyawo, di Beranjak Raja Nyawo. Nah, di situ. Nah, di sini diyakini bahwa beliau ini salah satu pengembang Thariqah Syattariyah. Thariqah Syattariyah. Nah, Thariqah Syattariyah ini ya memang kita tahu adalah salah satu thariqah yang dinisbahkan kepada Syekh Siti Jenar. Jadi ke depan nampaknya menarik juga Pak Kiai untuk ditelusuri masalah jejak dakwah dari Syekh Siti Jenar di Sumatera Selatan gitu. Di Sumatera Selatan. Nah, ditambah lagi ada di Kudus sendiri. Di situ kan ada saya menemukan sampai 5 makam ketika berziarah, makam yang disebut sebagai Pangeran Pedamaran. Pangeran Pedamaran. Nah, awalnya saya menduga ini mungkin hanya kebetulan sama saja gitu. Tapi dugaan saya kemudian menjadi kuat ketika tidak jauh dari makam Pangeran Pedamar ada makam Pangeran Palembang. Persis tidak jauh dari makam itu, Pangeran Pedamaran. Nah, kemudian saya mencoba bertanya di situ. Jadi ada pesantren kan yang digas oleh keluarga Kiai Haji Arwani, ya. Di situ kan ada pesantren namanya Damaran. Dan ternyata saya tanya di sana, orang warga di sana, Damaran ini kata beliau ada kaitannya dengan Damaran yang ada di Palembang, dan mereka menyebut nama Aryodillah. Mereka menyebut nama Aryodillah. Maka ini menurut saya menarik sekali untuk ditemukan antara Aryodillah tadi dengan berguru Syekh Siti Jenar ke Pedamaran gitu, dan setelah lagi ada makam Pedamaran, dan di Tanjung Atap ada makam yang mirip dengan sosok yang diyakini oleh orang Pesemah itu sebagai Syekh Siti Jenar. Jadi mungkin mereka nganggap kata orang Pedamaran, Puyang kami itu katanya bersaudara dengan Puyang Meranjat katanya. Ya mungkin bisa kita tarik dari sini gitu. Ya, dari sini. Nah, terus tambahan sedikit terakhir Pak Kiai. Nah, Sayyid Umar Bagindosari dalam catatan yang dibuat oleh Haji Waidi Umar, beliau menceritakan bahwa ada beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh Sayyid Umar Bagindosari ketika berdakwah. Di antaranya adalah Lahat. Nah, saya ini menarik sekali menghubungkan kemarin yang ditulis oleh Pak Kiai Mal'ad, yang bahwa Raden Fatah pernah ke sana di Pagar Batu gitu kan. Di Pagar Batu. Nah, kalau kita hubungkan dengan catatan Pak Haji Barmawi Umari bahwa ibu dari Sayyid Umar Bagindosari adalah putri Raden Fatah, ya biasanya beliau nampak tilas perjalanan kakek beliau, gitu. Perjalanan kakek beliau. Nah, kemudian di catatan itu juga disebutkan bahwa Sunan Sayyid Umar Bagindosari sering berkunjung ke Gunung Ibul, ke keramat Gunung Ibul. Nah, kerabat Gunung Ibul ini di sana kan orang menyebutnya makam Gajah Mada gitu. Makam Gajah Mada. Mungkin kita selama ini ketika mendengar Gajah Mada langsung nyambungnya kepada Majapahit gitu. Majapahit. Nah, cuma menarik sekali menurut saya harus kita telusuri juga. Jadi tulisan dari Wan Muhammad Shaghir Abdullah Patani, Khazanah Fatani ya. Nah, beliau kan zuriat dari Sayyid Maulana Ali Nuruddin Syah. Nah, beliau ini jadi di catatan itu disebutkan bahwa beliau ini kan Perdana Menteri Majapahit II. Ada istilah Majapahit II. Nah, jadi dan ini nyambung dengan catatan orang Pelangkenidai. Pelangkenidai di Pesemah. Jadi di Pelangkenidai itu ada juga catatan yang menyebutkan bahwa asal muasal istilah Pesemah adanya sosok wali tua. Di situ disebutkan wali tua yang bernama Ali Nuruddin. Ali Nuruddin yang pernah beliau ini disebut di sana dalam catatan Pelangkenidai dari Majapahit. Nah, maka dugaan saya Majapahit ini bukan Majapahit yang kita kenal itu. Majapahit yang dimaksud oleh Wan Muhammad Shaghir tadi bisa jadi. Nah, beliau ini bisa jadi juga napaknya ya mampir kan di Ibul, akhirnya jadi petilasan, itu petilasan Gajah Mada. Petilasan Gajah Mada gitu. Nah, kemudian menurut saya Sayyid Umar Bagindosari dalam catatan Haji Waidi Umar sering berziarah ke sana itu, ya bisa jadi napak tilas leluhur mereka, keluarga besar Majelis Wali Songo gitu. Nah, dan itu semakin kuat dugaan saya ketika di samping makam Gajah Mada ada petilasan yang disebut Ratu Pasai. Ratu Pasai. Pasai ini identik dengan Sayyid Umar Bagindosari. Pasai ini. Bahkan data di Mendayun
mereka itu kalau apa ada gelarnya Dalom Pasai, Alim Pasai, Pendeta Pasai gitu kan. Nah, maka ini menarik sekali. Jangan-jangan gitu dugaan saya. Raden Pasai yang dimaksud di situ adalah ya Said Umar Bagindosari. Ala kulli wallahu alam bisawab, Kiai. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Pada Ihsan. Selanjutnya ada Ki Agus Junaidi Ahmad. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ki Agus. Alhamdulillah nih. Ini tulang dari kayu, kebetulan dari kayu. Alhamdulillah baca mengikuti webinar ini ya. Kebetulan dengan ini ada kenal. Jadi ini ya terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk berbicara pada acara ini ya. Cuma ini istilahnya mengungkapkan benang merah sebenarnya antara sosok daripada Said Umar Bagindasari itu sendiri ya. Di mana sebenarnya kalau kami yang dari Wong Palembang itu sebenarnya punya hubungan dengan beliau itu. Baik dari zaman kerajaan karena Said Umar Bagindasari ini kan punya anak daripada Said Maulana Fatahillah kan bin Barokat Zaid bin Mahdar Ibrahim. Bin Mahdar Ibrahim Patakan bin Abdul Ghafur bin Barokat Zainal bin Husin Jaram bin Kubro ya. Nah, sementara Palembang ini sudah masyhur ya Wong Palembang, terutama kami ya Wong Ki Agus ya. Itu yang asli Ki Agus itu yang keturunan dari Fatahillah itu, yaitu dari anak beliau yang bernama Abdurrahman bin Pangeran Fatahillah, atau yang kalau disebut Wong ini Panglima Bawanggis atau Ki Bodrobongso. Nah, ini sangat terkenal. Yang beliau ini adalah seorang panglima yang punya kedudukan di kerajaan Palembang ya, dari yang ikut juga hijrah dari Demak bersama para pembesar-pembesar kerajaan Demak ya. Yang kemudian di masa tuanya beliau ini menyebarkan agama Islam juga, cuma banyak ke daerah ke arah Sungsang sana, daerah Tanjung Lago ya, daerah Banyuasin gitu. Jadi berbagi. Nah, ini kan jadi ada benang merah nih. Ternyata setelah pernah juga berdiskusi dengan Ustadz Ihsan ya, ini saya mendapat pengetahuan baru bahwa Said Abdurrahman ini punya kakaknya adalah Said Umar Bagindasari. Nah, sementara kita banyak versi pencatatan bahwa beberapa pencatatan bahwa Said Abdurrahman ini punya kakak Temenggung Abdul Aziz. Itu kan bin Fatahillah. Nah, itu sebenarnya saya juga ragu setelah saya melakukan penelitian di bidang nasab itu. Ternyata Said Abdul Aziz ini anaknya daripada Sunan Giri itu kan, Ki Gedeng Ilir itu kan. Dan lebih cocok lagi sebenarnya dengan bahwa Said Umar Bagindasari ini dua beradik dengan Said Abdurrahman ini, dua beradik. Ya. Cuma ini kan hal yang baru lah bagi kita. Cuma dulu pernah sempat ngobrol juga dengan Ustadz Ihsan, tapi tidak terlalu mendetil ya. Memang satu lagi, sosok daripada Fatahillah itu pun di Palembang juga jadi kontroversi juga memang di Palembang itu kan, bahwa Fatahillah itu Sunan Gunung Jati. Tapi saya juga sudah ngecek langsung ke makam Astana Gunung Jati di Gunung Sembung itu. Memang sudah masuk kebetulan, alhamdulillah dapat ini berkahan bisa masuk 2 kali ke cungkup atas itu. Memang beda itu di atas ini Sunan Gunung Jati, di sebelah kiri bawah itu Fatahillah. Jadi saya sudah beberapa kali ke sana itu kan. Naik ke atasnya. Nah, itu. Cuma ini saya pengen Ustaz tanya, apakah di selama hidupnya Said Umar Bagindasari ini menulis kitab sehingga yang diwariskan turun menurun ya, jadi ibarat menjadi ajaran khusus. Kalau Said Abdurrahman adiknya itu kayaknya lebih concernnya di bidang tasawuf gitu ya. Nah, itu apakah Said Umar Bagindasari ini pola berdakwahnya mana itu kan? Itu juga apakah di sana juga ada pola ada kerjasama istilahnya dengan pihak kerajaan Palembang juga dalam istilahnya itu dakwah ini kan?
Kalau ku pikir-pikir ini bagi-bagi wilayah mereka ini kan asalnya memang dari Demak juga, walaupun dalam kronologisnya sempat beliau berguru dengan kakeknya kan, dengan Said Mahdari Berpatakan. Nah ini memang masa itu apakah itu kan ada kesepakatan di antara mereka tuh untuk bagi-bagi wilayah itu. Nah satu lagi ya tadi pengen ada peninggalan baik berupa kitab, apakah benda-benda yang kira-kira bisa dilihat daripada orang-orang sekarang nih. Satu lagi Ustadz Ihsan, ini sebenarnya Said Umar Bagindasaari ini juga pacak dijadikan suatu wirasata religi. Kalau memang pernah ke sana ziarah ke Said Umar Bagindasaari, itu menarik sekali itu. Jadi kita dari jauh ke Tanjung Atap dari mana itu, sampai ke Musola Kiai Bahari itu nyebrang ke sungai itu. Wah itu kayak mana gitu. Jadi kita berpikir, ya Allah subhanallah, betapa sulitnya ulama zaman dulu itu menyebarkan agama Islam. Jadi kita yang hidup zaman sekarang sudah Islam turun temurun ini kecil. Mana perjuangan zaman dulu mencapai ini dengan alam seperti itu. Dan kita nengok napas ini subhanallah ini menarik sebagai mungkin untuk di daerah sana sebagai wisata juga kalau bisa dikembangkan. Jadi uang sekarang muda ini lebih pacak mengenal daripada sosok daripada Said Umar Bagindasaari. Mungkin itu saja Ustaz. Apaan sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Ihsan untuk menanggapi. Ada 3 pertanyaan, 2 Baik, pertanyaan. terima. Ya. Iya, baik. Terima kasih Ustaz Hafid. Saya tanggapi. Iya. Baik. Jadi kalau masalah hubungan langsung antara Kesultanan Palembang Darussalam gitu dengan Said Umar Bagindasaari, ya. Di buku itu saya menampilkan tentang perang gitu. Perang antara Palembang dengan Banten. Perang Palembang dengan Banten gitu. Nah, jadi di ini ya. Di sini disebutkan kan dalam sumber-sumber yang sudah tertulis itu bahwa Palembang berhasil memenangkan pertempuran dengan Banten, di mana di situ Sultan Maulana Muhammad ya dari Banten, sosok sultan yang masih muda, di situ kan gugur dalam pertempuran itu, dan itu terjadi di zaman Ki Gede Ing Suro. Nah, menarik adalah dalam catatan Haji Umar yang menyebut kedatangan Sayyid Umar Bagindasaari yang buat ke pedalaman dan kemudian hanya tidak sengaja ya menemukan daerah Penesa itu di situ disebutkan bahwa beliau juga menyelamatkan diri dari peperangan yang terjadi, dan di situ juga disenama Banten, bernama Banten. Nah, dalam catatan itu data Juwaidi Umar, Sayyid Umar Bagindasaari ini kemudian pergi ke Banten setelah itu. Jadi setelah di Tanjung Atap beliau sempat ke Banten. Maka saya kemudian mengambil sesimpul gitu. Itu saja ini kesimpulan pihak gitu. Bisa jadi pada saat itu ya, beliau berlari ini efek dari perang Banten Palembang tadi, dan keberangkatan beliau lagi ke Banten ini bisa jadi ada semacam perbincangan gitu dengan Ki Gede Ing Suro. Jadi Said Umar Bagindasaari berangkat lagi ke Banten untuk meluruskan kesalahpahaman yang telah terjadi antara Palembang dengan Banten. Kenapa dipilih Said Umar Bagindasaari? Pertama, Said Umar Bagindasaari ini adalah memang yang dia jauh ya politik fokus gitu, dakwah gitu. Jadi pendekatan dilakukan Said Umar Bagindasaari lebih mudah akan diterima oleh Banten. Kemudian yang berikutnya adalah tadi memang mempunyai hubungan kekerabatan yang luar biasa dengan Banten. Di sini jalan gitu. Tapi ya dengan waktu yang terbatas susah gitu untuk menjelaskan bagaimana kompleksnya hubungan yang terjalin antara Said Umar Bagindasaari dengan Banten gitu. Jadi kalau ditarik Kesultanan yang Pak Said ini hidupnya di zaman Ki Gede Ing Suro, dan itu juga yang menjadi tepat yang ditulis dalam buku yang tadi Masuk dan Berkembang Islam di Sumatera Selatan, banyak ditulis bahwa Said Umar Bagindasaari atau Tuan Umar Bagindasaari adalah dai yang hidup di zaman Ki Gede Ing Suro. Nah, masalah hubungan dengan Said Abdurrahman
ya, atau yang kita kenal dengan Panglima Bawah Manggis, dimakamkan di Satu Ilir, di Sabokingking, di dekat Ratu Sinuhun, ya memang catatan gitu, terutama dari Palembang, ya yang menyebutkan bahwa beliau Fathahillah, dan dari sini, ya kalau kita memperhatikan data ini, kalau data ini benar, ya berarti ada hubungan saudara gitu. Ini pernah kita diskusikan kemarin dengan Kanda Ki Agus Junaidi. Nah kemudian apakah ada peninggalan gitu? Apakah ada peninggalan dari Said Umar Bagindosari? Kalau peninggalan kitab sampai saat ini kita belum menemukan gitu. Tapi kalau peninggalan-peninggalan yang lain, alhamdulillah ada. Yang pertama ada sajadah. Ada sajadah Said Umar Bagindosari, sampai saat ini masih ada disimpan di Tanjung Atap. Kemudian ada tongkat, ya, ada tongkat yang biasa digunakan untuk berkhutbah. Kemudian tombak, dan juga dulu ada keris. Tapi keris ini hilang sudah. Nah kemudian satu lagi ada yang hilang, itu ada kopiah, yang orang sini menyebutnya ketuf. Dan ternyata setelah saya minta gambaran dengan orang-orang tua, bagaimana bentuk ketu itu sudah digambarkan. Ternyata setelah dibentuk agak lonjong ke atas katanya, warnanya merah. Wah, kata saya ini mirip peci Turki gitu ya. Nah, apakah ini ada hubungan bahwa Fathahillah kan dalam catatan memang pernah belajar ilmu militer di Turki gitu. Nah, jangan-jangan ini adalah ya peci yang beliau warisi dari ayah-andanya, ya Said Maulana Fathahillah. Jadi itu dari segi peninggalan. Dan masalah hubungan Said Abdurrahman memang sejauh ini nampaknya gitu, memang mereka ini bersaudara gitu ya. Tapi ya wallahu alam, kita harus juga mempertimbangkan tadi data yang sudah disampaikan oleh Kiai Mal'an, yang ada dugaan gitu, dugaan bahwa bisa jadi Said Umar Bagindosari ini dakwanya lebih awal lagi gitu. Kalau di awal lagi, di awal abad ke-16, maka agak sulit kita menghubungkan beberapa topnya gitu, karena rentang waktu hidup yang cukup jauh. Ya, mungkin nanti kita bisa telusuri lagi Kanda Junaidi, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Apa ini? Dr. Dewi Sukarti. Silakan langsung saja kepada Ibu Dr. Dewi Sukarti. Ada orangnya? Kalau belum ada, kita persilakan kepada Pak Romas Kamuso. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ican, Kiai Pak Romas, sama-sama, apa kabar? Masya Allah. Baik, sama-sama orang Penesak. Sama-sama orang Penesak. Sama-sama Tanjung Atap. Sama-sama Tanjung Atap, dan kami juga sudah lama menyelusuri tentang keberadaan dari Said Umar ini. Ya, karena salah satu saudara daripada almarhumah itu ibunda kami, Umayro itu termasuk orang yang selalu bercerita dengan saya ketika masa-masa saya di perguruan tinggi, ya. Terakhir saya 2-3 kali ke makam itu bersama-sama beliau, dan selalu dia bercerita di situ, selalu bercerita. Jadi panggilan nurani saya ke situ, Pak Maklan. Jadi ada sosok yang saya temui di situ. Salah satu sahabat daripada Tuan Umar itu ada namanya Rio Kenten. Dan di Meranjat itu ada namanya Rio juga. Rio itu usang rimau itu. Nah, sosok ini apa sosok yang sama atau beda? Kemudian disebut Pak Maklan tadi ada Maulana Makdum. Di dusun Tanjung Batu itu ada makam Madun. Apa gitu sosok yang sama? Di situ itu jadi itu juga menjadi pertanyaan kami. Kemudian kalau orang tua daripada Tuan Umar Bagindosari, kalau saya tidak ragu lagi, itu Sunan Fathahillah. Kalau orang Portugis menyebutnya Paletehan. Jadi ya dia itulah yang merebut Sunda Kelapa dari Portugis menjadi Jayakarta, dan sampai hari ini Jakarta itu pakai tanggal ketika mereka membebaskan Sunda Kelapa itu jadi 12 Juni 1557, 15 Juli 75. Nah, itu jadi barangkali kita sama-sama, saya juga mencoba untuk mencoret-coret tentang ini ya, walaupun kondisi kami, maaf ya, kami penyandang cacat, jadi orang bilang tunanetra,
Tapi mudah-mudahan kalau itu ada Subhan tahu bersih yang sering ke saya juga. Kemudian tulisan Pak Ma'lan Kiai juga sudah saya punya itu tentang Syekh Abdul Somad Al-Balambani ketika saya berhadapan dengan Pak Adil di Pasca Sarjana. Sudah berapa tahun yang lalu itu. Jadi kemudian sekarang ini juga Pak Ma'lan kan lagi katanya sudah menulis dan dalam proses pencetakan tentang Islamisasi di Sumatera Selatan. Itu sangat kami harapkan dan kami sangat tunggu. Barangkali itu mudah-mudahan ada terjawab lah dari apa yang kami tanyakan. Dan itu, kalau dengan Ustadz Ican ini kami itu bersaudara, ya, bersaudara dari neneknya sama gede saya juga, selain gede itu bersaudara. Ya, jadi saya kebetulan anak tertua dari sini. Barangkali itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak ditanggapi. Baik, terima kasih Hafid. Jadi cerita gitu, ada cerita terkait Rio Kento di Pak Bore cuma ditulis nama saja, tapi ada sedikit cerita dari catatan dibuat oleh Haji Waidi Umar juga. Jadi beliau menyebutkan bahwa di samping berdakwah, Baginda Dosari ini juga berprofesi sebagai seorang pedagang, dan beliau sering berdagang dari Tanjung Atap ke Palembang gitu. Nah, jadi di situ beliau menyebutkan ada seorang tokoh di Palembang itu bernama Rio Kenten. Rio Kenten ini disebut adalah kepala perampok di situ. Kepala perampok yang kemudian beliau ini menurut Pak Haji Waidi Umar sudah merencanakan bersama kawan-kawannya akan merampok perahu yang dimiliki oleh Said Umar Baginda Dosari. Maka pada suatu hari beliau berencana dengan akan berbisnis dengan Said Umar Baginda Dosari. Jadi ikut naik kapal Rejong disebut kapalnya, kemudian naik ke atas Rejong dan kemudian dengan baik oleh Said Umar Baginda Dosari. Dan kata Said Umar Baginda sebenarnya satu maksud jahat dari Rio Kenten, tapi beliau pura-pura tidak tahu. Jadi rencana Rio Kenten, beliau akan masuk ke kapal dan nantinya di tengah jalan guci-guci atau benda-benda yang dimiliki oleh Said Umar Baginda Dosari akan dia jatuhkan di kapal itu, dan di air sudah menunggu kawan-kawannya yang lain. Itu rencana awal Rio Kenten. Nah, kemudian oleh Said Umar Baginda Dosari dia diberi air minum. Nah, setelah diberi air minum, dalam catatan lama itu Rio Kenten ini kemudian tertidur pulas. Begitu dia tertidur, Said Umar Baginda Dosari memerintahkan anak-anak buahnya untuk kembali ke Tanjung Atap. Dan betapa terkejutnya Rio Kenten ketika terbangun ternyata dia sudah berada di Tanjung Atap. Maka kemudian singkat cerita dia akhirnya menjadi murid dari Said Umar Baginda Dosari dan beliau berdakwah juga membantu di sini, dan terakhir beliau sakit, dikabarkan di situ disebut dalam catatan itu beliau sakit, kemudian beliau dipindahkan oleh Said Umar Baginda Dosari untuk memudahkan pengobatan ke sebuah kawasan yang bernama Tanjung Palah. Tanjung Palah ini ada juga di Tanjung Atap di seberang, tidak jauh dari makam Said Umar Baginda Dosari, dan tempat itu sampai hari ini dikenal oleh orang Tanjung Atap dengan sebutan Lebung Rio. Lebung Rio. Nah, Lebung Rio inilah orang-orang dulu sering menemukan guci di sana, guci-guci lama, barang antik. Ada satu yang pernah saya lihat di sini, itu hasil penemuan dari sekitar makam Rio Kenten. Nah, jadi apakah Rio Kenten dengan siapa tadi, Usang Rimau gitu adalah orang yang sama gitu. Orang Usang Rimau diyakini oleh orang Merangin sebagai kuyahnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang memahami tentang masalah Usang Rimau ini, jadi tidak tahu apakah ini sosok yang sama atau berbeda sama sekali. Kemudian masalah Sayyid Makhdum, apakah Sayyid Makhdum yang ada di Merangin adalah orang yang sama dengan Sayyid Makhdum yang ada di Tanjung Batu? Jadi disebutkan dalam cerita tutur Tanjung Atap bahwa di antara murid Said Umar Baginda Dosari adalah Sayyid Makhdum. Sayyid Makhdum. Nah, Sayyid Makhdum ini menikah dengan anak dari kepala kubu Payolinta, yaitu yang menjadi desa Tanjung Batu sekarang, yang bernama Haya. Dan beliau beranak pinak di sana
tinggal di Tanjung Batu sampai wafatnya. Jadi itu versi dari Tanjung Batu. Jadi kemungkinan ya nampaknya orang yang berbeda. Apalagi gelar makhdum ini orang yang dikhidmati. Kalau hasil penelusuran kami, makhdum itu orang yang dikhidmati. Nah, jadi makhdum ini adalah sosok yang dihormati, ulama yang ya bisa jadi karena itu gelar yang bernama makhdum adalah banyak. Gitu. Jadi kemungkinan nampaknya itu adalah dua orang yang berbeda gitu ya. Ya terima kasih Pak Romas, ya sudah lama tidak bertemu beliau ya. Beliau tinggal di daerah Sekip gitu ya. Sempat berapa kali pulang ke Tanjung Atap ingin bertemu kami tapi waktu tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ke depan bisa diskusi ya langsung. Terima kasih Pak Romas ya. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan ini di chat room. Pak Azmirullah Aminuddin yang bertanya, apakah penggunaan gelar Sayyid pada nama beliau, nama Said Umar tadi, menjadi penegas bahwa migrasi dari Arab sudah berlangsung pada abad ke-16? Soalnya, sumber-sumber Belanda banyak mengatakan bahwa migrasi orang-orang Arab ke Palembang baru terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Bahauddin I, pertengahan abad ke-18. Terima kasih. Itu dari Pak Azmirul. Atau ingin langsung bertanya Pak Azmirulnya? Kalau tidak ya langsung Ustaz Ihsan tanggapi. Silakan. Berdasarkan ya penelusuran kita dan juga banyak juga sudah ya ditulis oleh penulis-penulis yang lain bahwa ya jauh sebenarnya sebelum periode yang disebutkan oleh Benda, yaitu seperti pada masa Sultan Muhammad Bahauddin I ya. Jauh sebelum masa itu ya di Palembang sudah ada Sayyid gitu ya. Sultan Muhammad Bahauddin itu sultan keberapa? Yang pertama ke Sultan Abdurrahman, kemudian Sultan Muhammad Mansur, kemudian ada lagi yang ketiga Sultan Agung, yang keempat Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo, yang kelima Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo, dan yang berikutnya baru Sultan Muhammad Bahauddin. Nah, Sultan Muhammad Bahauddin, jadi sebelum zaman Sultan Muhammad Bahauddin sudah banyak Sayyid gitu. Maka di Palembang ada istilah imam kubur gitu ya. Kalau di buku-buku yang ditulis oleh para habaib, jadi di samping makam seorang sultan pasti selalu di sampingnya ada makam seorang sayyid. Dan di zaman Sultan Abdurrahman ya berdasar catatan Ustadz Andi yang kita lihat dari catatan yang milik beliau sudah ada sayyid di situ, Sayyid Mustafa. Ya Sayyid Mustafa. Kemudian di zaman Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo itu sudah ada Sayyid Abdullah Al-Idrus yang makamnya saat ini ada di samping beliau. Dan juga di situ setelah itu ada nama Sayyid Maulana Abdurrahman Maulad Taga. Ada kemudian lagi Sayyid Husain Al-Idrus. Nah, Sayyid Husain Al-Idrus ini kami temukan catatan tentang beliau dalam kitab Aiqdul Farid min Jawahirul Asanid Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, di mana di situ beliau menyebutkan Sultan Mahmud Badruddin itu mempunyai silsilah kitab Mukhtasar Sahihul Bukhari, yaitu yang ditulis oleh Syekh Abi Jamrah gitu, yang silsilah sanadnya itu bersambung kepada Sayyid Husain Al-Idrus ini. Jadi memang kalau kita berdasarkan catatan-catatan ini, ya migrasinya Sayyid, khususnya mereka yang berasal dari Hadraul Maut, itu terjadi jauh gitu sebelum yang diduga oleh penulis-penulis Belanda itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ini ada Pak Azmirul. Ya. Kalau ingin memperjelas, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kebetulan salam kenal Pak Ihsan. Kebetulan juga. Ya. Saya berasal dari Tanjung Batu. Oh, Masya Allah. Saya sudah meninggalkan dusun itu tahun 94. Sekarang tinggal di Bandung. Terima kasih tadi dengan penjelasannya soal Said tadi. Tapi satu hal yang penting bagi saya, kebetulan juga saya peminat sejarah begitu. Nah, sudah adakah ini kan terkait dengan abad ke-16 bisa dikatakan begitu ya Pak Ican ya. Nah, apakah sudah ada penelitian arkeologis terhadap makam itu atau terhadap benda-benda yang tadi dianggap sebagai peninggalan Sayyid Umar Bagindosari, bahwa benar benda-benda itu atau kuburnya berasal dari abad segitu? Itu saja mungkin yang
bisa saya sampaikan, karena ini terkait dengan sejarah, karena mungkin manuskripnya juga langka begitu, sehingga kita mengandalkan teman-teman dari arkeologi untuk membuktikan bahwa benda-benda itu memang berasal dari abad yang dinilai sebagai masa hidupnya Sayyid Umar Bagindo Sari. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, masalah apakah sudah pernah diteliti gitu ya. Jadi sepanjang sepengetahuan kami, Pak, ya, itu belum pernah diteliti oleh arkeolog gitu. Ini bagus sekali kalau di sini ada Ibu Retno gitu ya. Jadi bisa langsung ditindaklanjuti gitu. Jadi memang sejauh ini sepengetahuan kami belum pernah ada penelitian ke arah sana gitu ya dari arkeolog. Dan sebenarnya ya benar, saya setuju sekali tadi gitu, untuk meneliti apalagi bentuknya sejadah gitu kan. Yang dan kita diuntungkan lagi posisi nisan makam Sayyid Umar Bagindo Sari, menurut ya pengakuan orang sini itu nisannya masih asli. Nisannya masih asli. Kalau di Tanjung Batu misalnya Sayyid Mahdum gitu kan, itu kan nisannya kan sudah berubah. Jadi maka ya bagus sekali sebenarnya tindak lanjut dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini, mestinya ada penelitian gitu ya, sehingga di sini kita mendapatkan kejelasan gitu ya, apakah memang benar benda yang diyakini sebagai peninggalan tersebut berasal dari zaman ya abad ke-16 yang diyakini selama ini, ataukah bagaimana. Jadi belum, Pak, belum pernah ada gitu, seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Dewi Sukarti. Mungkin ini pertanyaan terakhir, mengingat pukul 5 menit lagi acara kita akan berakhir. Silakan Ibu Dewi. Ibu Dewi Sukarti. Ya, sepertinya tidak menanggapi. Sebenarnya pertanyaannya ini sudah terjawab sebenarnya di awal tentang manuskrip tadi, keberadaannya apakah ada atau tidak, dan itu tidak, wah, saya kira sudah terjawab dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustaz Ihsan atas sama-sama Ustaz Hafid. Ya, kami berdua ini penesak juga ini. Saya dari bapak saya orang Sri Bandung. Jadi sama-sama penesak. Terima kasih pada acara pada malam hari ini berbuku tentang Sayyid Umar Bagindo Sari, kepada peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kepada Ustaz Muhammad Ihsan juga kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Ustaz Hafid. Apresiasi bukunya dan kami tunggu revisi bukunya. Ya. Dan peserta silakan nanti menghubungi pihak panitia untuk mendapatkan buku tersebut. Acara kita ini juga live streaming di YouTube-nya Mang Dayat, bisa disaksikan rekamannya di sana. Kita akhiri acara ini, saya serahkan kepada panitia. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator, Saudara Hafid. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Ican Muhammad Ihsan yang sudah berbagi pengetahuannya tentang buku yang sudah ia tulis. Ya, kita sangat senang ya di Pekan Pustaka Palembang ini mulai menampilkan para penulis muda kita. Mudah-mudahan nanti buku-buku Ihsan akan bertambah terus dan akan terus juga kita bicarakan bukunya. Satu catatan, kalaupun saya ingin berkomentar tentang kegiatan atau diskusi tadi adalah ternyata penting ya makam atau ziarah itu bukan sekedar stereotip bahwa orang datang ke makam hanya untuk hal-hal yang bersifat keinginan atau meminta saja, tapi ternyata makam adalah petunjuk
tentang bagaimana perkembangan peradaban masyarakat khususnya di kawasan kita di Uluan Palembang. Yang nanti akan terkait juga diskusinya dengan lagi-lagi dimoderatori oleh Hafid pada hari Rabu. Pada hari Rabu itu Hafid akan memoderatori salah seorang dosen di Unsri, dosen sejarah di Unsri, yang temanya kita akan bicara tentang Puyang dan Marga dalam kajian sejarah budaya Sumatera Selatan. Ya, tadi sudah disebutkan tentang Puyang, Usang, dan lain-lain yang ternyata sebagian dari mereka adalah para penyebar Islam di Sumatera Selatan. Sebelum hari Rabu besok, kita akan diskusi lagi pada sore hari, pada Selasa sore pukul 15.30, kita akan membedah buku yang berjudul Malay Shields from the Islamic World of Southeast Asia, yang ini adalah buku yang penting ya, buku yang bagus sekali, yang berisi banyak sekali cap dari era kesultanan maupun kolonial di dunia Melayu, yang fokus pembicaraan kita akan mendiskusikan tentang cap dari Kesultanan Palembang. Narasumbernya adalah penulisnya sendiri, yakni Ibu Dr. Annabel Teh Galop, yang tidak perlu khawatir walaupun dia orang Inggris, bahasa Indonesianya bagus sekali. Bagus sekali. Bahasa Indonesia dan Melayunya bagus sekali. Jadi mudah-mudahan kita bisa ikuti itu pada sore hari 3:30 pada hari Selasa 15.30 sampai 17.30. Sedangkan malam harinya pada hari Selasa juga jam 7:30 malam kita akan diskusi tentang sejarah dan sastra, proses kreatif menulis karya sastra berdasarkan data sejarah lokal. Ya, kita berharap data-data yang kita pelajari tentang sejarah budaya lokal kita ini tidak hanya menjadi karya non fiksi, tapi juga menjadi karya sastra. Itu saja semacam komentar dan pemberitahuan dari saya tentang kegiatan yang barusan dan kegiatan yang besok akan kita saksikan. Sebelum kita akhiri, kita berfoto tentu saja, foto bareng dulu ya. Tolong dibantu ke teman-teman yang lain untuk men-setting tampilan untuk kita berfoto bersama. Boleh dibantu, mungkin Wendy, silakan. Wendy atau Jackie, silakan menyetel tampilan kita untuk foto bareng, biar ada kenang-kenangan pada hari ini. Silakan. Ya. Videonya. Ya. Silakan diaktifkan kamera videonya. Kita akan berfoto bersama. Silakan diaktifkan kameranya. Kita mulai. Bentar. 1, 2, 3. Ya. Terus ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan kembali ke host. Baik. Info terakhir dari saya adalah dari channel YouTube Mang Dayat. Ya, ini perlu kami sampaikan untuk semacam hiburan juga bagi kita semua. Ternyata acara kita sudah disaksikan sekitar 1.604 subscribernya Mang Dayat. Baik, itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa pada acara-acara Pekan Pustaka 3 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.